Aduh, pasti ada yang tidak beres. Kamu tersadar ponselmu tak secepat biasanya. Menyebalkan. Tapi sebelum buru-buru membeli ponsel baru, cobalah tips untuk membuat sahabat digitalmu kembali mengebut. Gunakan versi aplikasi lebih ringan. Aplikasi populer seperti Facebook dan YouTube punya versi Lite yang kelengkapan fiturnya sama dengan aplikasi reguler. Versi ini dirancang untuk ponsel jadul dan pengguna yang ingin serba simpel. Beralih ke versi ini akan memperbaiki kinerja ponselmu. Bonusnya, kuotamu menjadi lebih irit. Hapus aplikasi bawaan. Aplikasi yang sudah terinstal sejak awal di ponsel baru dan memakan memori disebut aplikasi bawaan. Aplikasi ini bisa memperlambat ponselmu. Jika tidak dipakai, sebaiknya kamu matikan atau hapus saja. Sayangnya, tidak semua aplikasi pabrikan bisa dihapus. Jadi, mari kita lanjutkan. Coba launcher berbeda. Launcher memudahkanmu mengatur antar muka ponselmu sesuai selera. Tapi beberapa ponsel Android punya launcher bawaan yang ribet dan akhirnya membuat antar muka menjadi rumit. Kalau begini, kamu bisa menginstal launcher non-bawaan. Namun, untuk menemukan yang pas akan memakan waktu lama. Tapi kalau sudah ketemu, manfaat launcher yang ringan itu akan sangat terasa. Gunakan memori internal untuk aplikasi. Kamu mungkin berpikir menyimpan mayoritas aplikasi di kartu SD adalah ide yang bagus, karena memori internalmu menjadi kosong. Tapi nyatanya, kecepatan memori internal jauh melebihi kartu SD, meski ruang penyimpanan ponselmu menjadi terbatas. Jika memori internalmu tak cukup lagi, pindahkan aplikasi yang jarang kamu pakai ke kartu SD. Tidak memasang efek visual berlebih. Ya, wallpaper bergerak dan mencolok memang keren, dan banyak widget di halaman muka memang terasa memudahkan. Tapi ponselmu justru mendapat beban ekstra dan performanya terhambat. Gantilah dengan gambar simpel dan hapus widget yang terupdate otomatis. Apa gambar wallpapermu sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Simpan semua data di cloud. Kamu ingat bahwa memori internal cuma untuk aplikasi kan? Data lain seperti foto selfie, foto kucingmu yang sedang rebahan, dokumen penting, dan musik unduhan sebaiknya disimpan saja di cloud. Ponselmu bukan cuma akan lebih ringan, tapi datamu juga menjadi bisa diakses dari berbagai perangkat dan ruang penyimpanan internalmu menjadi lebih lega. Perbarui aplikasi hanya lewat Wi-Fi. Banyak aplikasi harus memperbarui data di latar belakang agar selalu menampilkan informasi baru atau melakukan hal lain seperti mengunggah file, foto, video, dan lainnya. Mematikan data latar bisa mempercepat ponselmu. Selain itu, memblokir akses aplikasi ke jaringan seluler untuk memperbarui akan menghemat banyak kuotamu. Jadi, masuklah ke aplikasi setelan, kemudian pembaruan otomatis, dan pilih pembaruan otomatis hanya lewat Wi-Fi. Format kartu SD. Jika aplikasi ponselmu sering mati, menyebalkan sekali kalau ini terjadi saat sedang main game. Terkadang penyebabnya adalah kartu SD yang rusak. Itu sebabnya, memformat kartu SD bisa mendorong performa ponsel. Memformat juga akan menghapus file sampah dari sistem Android dan aplikasi lain. Menghapus cache. Aplikasi yang jarang dipakai tapi tersimpan di ponsel, seperti aplikasi untuk memesan tiket pesawat atau makanan, tetap memakan banyak ruang saat tak dipakai. Sering-seringlah menghapus data cache-nya agar ponsel dan aplikasinya bekerja mulus. Data lama bisa membuat kinerja keduanya melambat dan mati mendadak. Tapi ingat ya, menghapus cache aplikasi artinya menghapus setelan yang disimpan aplikasi. Hapus aplikasi pemakan daya. Nyam-nyam. Terkadang, satu aplikasi berkualitas buruk saja bisa menjadi masalah karena terus menguras daya ponsel dan bahkan menjadi penyebab ponsel mati tiba-tiba. Memeriksa pemakaian baterai ponsel bisa membantu mencari aplikasi yang berkualitas buruk itu. Carilah alternatif aplikasi yang lebih baik demi kesehatan ponselmu. Matikan fitur layar ambien. Layar ambien adalah fitur bagus jika kamu ingin melihat sekilas isi notifikasi tanpa membuka ponsel. Tapi mungkin kamu sadar, fitur ini menguras baterai lebih cepat. Apapun yang menguras baterai, pada akhirnya akan memengaruhi daya prosesor ponsel.
Jadi, matikan fitur layar ambien agar sahabat digitalmu bisa bertahan lama. Matikan fitur animasi. Saat ponselmu masih baru, fitur animasi membuat transisi dan interaksi dengan sistem operasi ponsel mudah dan mulus. Namun setelah beberapa lama, animasi pun tidak maksimal lagi. Jika animasi makin melambat, matikan saja agar dapat menghemat daya prosesor dan membuat ponsel lebih cepat. Optimalkan Chrome. Banyak pengguna ponsel menjelajah internet menggunakan browser ini, tapi tidak tahu cara mengoptimalkannya. Nah, caranya, buka laman utama Chrome, ketuk tombol di pojok kanan atas untuk melihat daftar menu, dan masuk ke setelan. Lalu pilih penyimpan data dan nyalakan tombolnya. Sekarang kamu bisa menjelajah lebih cepat dan menghemat kuota. Matikan fitur notifikasi. Mungkin notifikasi dari beberapa aplikasi sangat penting, tapi notifikasi untuk memberi penilaian restoran yang kemarin dikunjungi tidak terlalu penting kan? Sayangnya, banyak aplikasi yang baru diunduh berpikir itu penting. Atur setelan dan matikan notifikasi tidak penting. Kalau tidak, aplikasi akan terus mengecek apakah ada hal baru untuk ditampilkan di layar dan memakan daya bateraimu. Matikan aplikasi yang tidak perlu. Maksud saya, aplikasi yang tidak perlu mencari lokasimu, tapi tetap melakukannya. Bluetooth yang selalu menyala pada kebanyakan ponsel, dan Wi-Fi yang menyala saat tidak digunakan. Semua fitur ini membuat ponsel bekerja lebih keras karena selalu mencari koneksi baru saat Bluetooth atau Wi-Fi menyala dan terhubung dengan satelit untuk memastikan lokasimu. Kamu bisa mengendalikan fitur seperti ini di menu pengaturan cepat. Hindari suhu ekstrem. Sama seperti kamu, ponsel pun tidak menyukai suhu ekstrem. Ponsel bekerja dengan baik karena berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam baterainya. Suhu yang sangat rendah akan mengganggu proses ini. Karena ponsel menghasilkan panas juga, maka pada suhu panas ekstrem, performa ponsel akan melambat untuk menghindari panas berlebih. Itulah sebabnya, kamu tidak boleh meletakkan ponsel di bawah bantal semalaman, terutama saat sedang dicas. Pastikan sistem dan aplikasi diperbarui. Biasanya, pembaruan sistem operasi mencakup perbaikan bug dan pengoptimalan yang meningkatkan stabilitas keseluruhan. Itu membuat performa ponsel lebih baik. Ini berlaku juga pada berbagai aplikasi, pembaruan melancarkan kerja aplikasimu. Hapus aplikasi yang tidak digunakan. Kamu pasti sudah sering mendengar ini, tapi saya yakin masih ada 1 atau 2 aplikasi yang sudah lama tidak kamu buka. Nah, aplikasi di dalam ponselmu selalu bekerja dan terhubung dengan internet. Ini membebani kerja perangkat kerasnya. Atur ulang ponselmu. Kalau yang saya katakan tadi tidak bisa membantu, sementara ponselmu melambat hingga tidak mampu mengoperasikan fungsi dasar, maka tidak ada pilihan lain Sobat Sisi Terang. Saatnya melakukan upaya terakhir. Factory Reset. Jeng jeng. Ini akan mengatur ulang setelan perangkat dan menghapus semua data seperti foto, video, aplikasi, cache, dan sebagainya. Jadi, jangan lupa membuat backup semua data sebelum mulai mengatur ulang. Semoga kamu mencatat ya, karena saya tidak akan mengulang semuanya. Atau tonton saja video ini lagi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.